Halo teman-teman semuanya, dan juga untuk Ibu dosen, Ibu Margaret Yohana Eskom. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Proposal Penjualan Dinamo Berbasis Online. Di sini kami beranggotakan kelompok, yaitu terdiri dari 5 orang, yaitu Buna Asrar Tonang, saya sendiri, dan juga rekan saya Francis Geraldo Silaban, Mikael Winer Saul Silalahi, Joko Adi Atma Sirait, dan juga Christopher Hotmatua Pasaribu. Baik, pertama sekali kita akan masuk ke daftar isi. Di daftar isi kami membuat beberapa project yang kami buat. Yang pertama itu bab 1. Di bab 1 kita akan menemukan yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan juga tujuan. Dan selanjutnya di bab 2 kita akan menemukan sistem request, analisis kelayakan sistem, analisis kelayakan ekonomi, analisis kelayakan organisasi, komentar tambahan, work plan, staffing plan, dan juga requirement determination. Dan di bab 3 kita akan menemukan kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang, kebutuhan akan komponen elektronik atau mekanik seperti dinamo harus meningkatkan dinamo menggunakan dalam berbagai aplikasi, melalui dari peralatan rumah tangga, kendaraan bermotor, hingga kebutuhan industri. Namun banyak konsumen yang mengalami kesulitan menemukan produk dinamo berkualitas dengan harga terjangkau serta informasi produk yang jelas. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan platform online dalam memasarkan produk mereka. Penjualan online memberikan kemudahan akses bagi konsumen, memperluas jangkauan pasar, serta menekankan biaya operasional dibandingkan penjualan konvensional. Melihat peluang ini, kami mendirikan atau nama toko Anda, sebuah platform penjualan online yang berfokus pada penyediaan berbagai jenis dinamo berkualitas dengan mendepankan pelayanan cepat, informasi produk yang transparan, dan pengiriman yang efisien. Kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia. Harapannya, bisnis ini tidak hanya menjadi solusi bagi konsumen, tetapi juga mampu memberikan dampak positif dalam mendukung berbagai sektor yang memanfaatkan dinamo sebagai komponen utama. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana meningkatkan aksesibilitas konsumen untuk mendapatkan produk dinamo berkualitas melalui platform online. Selanjutnya, apakah strategi yang dapat dilakukan untuk memastikan informasi produk dinamo yang dijual mudah dipahami oleh calon pembeli. Selanjutnya, bagaimana cara menciptakan layanan penjualan dan pengiriman yang cepat, efisien, dan memuaskan pelanggan. Yang terakhir, apa langkah terbaik untuk menghadapi persaingan di pasar penjualan dinamo secara online. Baik, kita masuk ke batasan masalah. Yang pertama, fokus penelitian hanya pada penjualan dinamo melalui platform online seperti marketplace atau situs web resmi. Jenis dinamo yang dijual terbatas pada dinamo yang umumnya digunakan seperti dinamo motor, dinamo listrik rumah tangga, dan dinamo industri ringan. Wilayah operasional hanya mencangkup pengiriman dalam negeri atau Indonesia. Tidak membahas aspek teknis pembuatan dinamo, hanya fokus pada distribusi dan pemasaran produk. Data dan analis difokuskan pada periode tertentu, misalnya dalam suatu tahun terakhir.
Kita masuk ke tujuan. Tujuan sistem penjualan dinamo online adalah untuk menciptakan platform efektif dan efisien dalam proses penjualan dinamo atau motor listrik secara daring. Berikut adalah beberapa tujuan utamanya. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, meningkatkan kemudahan dan pelanggan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Dan yang keempat, meningkatkan kecepatan industri transaksi. Baik, selanjutnya bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya Franz Geraldo. Silakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sekarang masuk ke bab 2, yaitu pembahasan sistem request. Pertama, project sponsor. Di sini kami membuat yaitu manajer bernama Christopher. Yang kedua, business need. Adanya sistem ini dibuat untuk meningkatkan penjualan dinamo dan juga harus memahami kebutuhan bisnis secara spesifik. Contoh gambaran umum dari kebutuhan sistem penjualan dinamo yaitu 1. Laporan stok barang yang teratur. Kedua, laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan. Yang ketiga, pencatatan transaksi penjualan. 3. Business requirement. Pertama, mengolah data pelanggan untuk menyediakan layanan pemasaran. 2. Dukungan untuk perangkat desktop, tablet, dan mobile. Dan yang ketiga, sistem menangani data pengantaran dinamo ke seluruh Indonesia. 4. Business value. Kualitas terbaik. Menyediakan dinamo berkelas tinggi dengan jaminan kinerja dan daya tahan. Pilihan merek ternama dan dinamo custom sesuai kebutuhan pelanggan. Harga bersaing. Harga kompetitif tanpa kompromi kualitas. Diskon khusus untuk pembelian besar atau pelanggan setia. Layanan unggul. Konsultasi profesional untuk solusi tepat guna. Garansi dan perbaikan untuk kepuasan penjual. Stok lengkap. Tersedia berbagai tipe dinamo, yaitu AC, DC, servo, starter, dan lain-lain. Respon cepat untuk kebutuhan mendesak. Inovasi modern. Dinamo hemat energi dan ramah lingkungan. Aksesoris dan suku cabang pelengkap. Akses mudah. Toko fisik, strategi, dan platform online untuk jarak pembelian jauh. Pengiriman cepat melalui mitra logistik terpercaya. Contohnya seperti tabel berikut ini. 5. Special issue or constraints. Pertama, stok tidak ada. Dinamo tipe tertentu sering habis karena tingginya permintaan. Sulit memenuhi kebutuhan pelanggan yang mendesak karena stok terbatas. Kendalanya, keterlambatan pengiriman dari pemasok, tidak memprediksi tren permintaan pasar. Kedua, fluktuasi harga. Masalah, bahan baku seperti tembaga naik, sehingga harga dinamo ikut melonjak. Pelanggan mencari opsi lebih murah dari toko pesaing. Kendalanya, sulit menetapkan harga yang kompetitif tanpa mengurangi margin keuntungan. Keluhan garansi dan perbaikan. Masalahnya, pelanggan mengklaim garansi atas kerusakan akibat penggunaan yang salah. Biaya perbaikan dan penempatan menjadi beban bagi toko. Kendalanya yaitu proses klaim garansi memakan waktu dan menurunkan kepuasan pelanggan. Persaingan ketat. Masalahnya, sulit mempertahankan pelanggan tanpa keunikan atau nilai tambah yang jelas. Pendidikan pelanggan. Masalah. Pelanggan sering membeli dinamo yang tidak sesuai kebutuhan karena kurangnya pengetahuan teknis. Komplain muncul karena produk dianggap tidak cocok atau tidak berfungsi. Kendala, membutuhkan lebih banyak waktu untuk menjelaskan spesifikasi produk dan cara penggunaan. Biaya pengiriman. Salah. Dinamo adalah barang berat, sehingga biaya pengiriman menjadi mahal. Pelanggan sering membatalkan pesanan karena ongkos kirim yang tinggi. Kendalanya, sulit menekan biaya logistik tanpa menunda harga jual produk. Masuk ke bagian kedua, analisis kelayakan teknis. Yang pertama, ketersediaan teknologi. Teknologi yang diperlukan untuk pengembangan sistem penjualan dinamo secara online sudah tersedia, meliputi
platform e-commerce, yaitu pilihan seperti WordPress plus WooCommerce, Shopify, atau pengembangan custom menggunakan framework seperti Laravel, Node.js, atau React. Gateway pembayaran. Sistem pembayaran seperti Mitrans, Sendit, Doku, PayPal, atau transfer bank lokal. Logistik. Integrasi dengan layanan pengiriman, yaitu seperti JNE, Tiki, SiCepat, dan lain-lain untuk melacak pengiriman. Cloud hosting. Pilihan layanan hosting yaitu AWS, Google Cloud, atau lokal seperti Niaga Hoster, tersedia untuk menjalankan sistem. Yang kedua, infrastruktur teknologi. Perangkat keras atau hardware, server atau hosting. Dibutuhkan server dengan kapasitas yang cukup untuk menampung data, transaksi, dan pengunjung. Seperti cloud hosting lebih fleksibel. Workstation. Komputer atau laptop untuk admin mengelola penjualan, pembaruan stok, dan pemantauan sistem. Koneksi internet. Koneksi yang stabil diperlukan untuk operasional, baik untuk mengelola sistem maupun mendukung akses pelanggan. Bagian B. Perangkat lunak atau software. CMS atau Content Management System atau platform e-commerce untuk membangun toko online. Sistem manajemen inventaris untuk memantau stok dinamo secara otomatis. Alat pemasaran digital seperti Google Ads atau media sosial untuk meningkatkan jangkauan penjualan. Kompetensi SDM. Pengembang sistem. Tim IT yang memiliki keahlian dalam membangun dan mengelola website atau aplikasi e-commerce. Admin platform. Staf yang dapat mengelola produk, memantau pesanan, dan menangani keluhan pelanggan. Keamanan data. Dibutuhkan SDM dengan pemahaman tentang keamanan cyber untuk melindungi sistem dari ancaman seperti hacking atau pencurian data pelanggan. Sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Joko Sirait. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Fransi Laban. Di sini saya akan memulai dari analisis kelayakan ekonomi seperti yang kita lihat pada tabel yang sudah tertera di layar. Silakan diperhatikan. Jika sudah, saya akan melanjutkan ke analisis kelayakan organisasi. Yang pertama, kemudahan pelanggan dalam pemesanan. Sistem penjualan dinamo berbasis online mempermudah pelanggan dalam memilih dan memesan dinamo secara terstruktur. Pelanggan dapat melihat katalog produk, spesifikasi, dan harga dengan mudah melalui platform digital. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan efisiensi proses pembelian. Yang kedua adalah risiko organisasi rendah. Risiko implementasi sistem relatif rendah karena sistem dapat dikelola oleh staf atau pegawai yang sudah dilatih untuk menjalankan platform. Dibutuhkan tim khusus untuk menangani pengolahan katalog digital serta pemeliharaan infrastruktur teknologi agar operasional berjalan lancar. Dan untuk yang ketiga adalah dukungan manajemen. Dukungan penuh dari manajemen sangat penting dalam proses perencanaan dan pengembangan sistem ini. Keterlibatan manajemen mencakup alokasi, anggaran, pengawasan, serta penentuan strategi agar proyek ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dan untuk komentar tambahan yaitu yang pertama, peluang peningkatan jangkauan pasar. Sistem penjualan dinamo berbasis online memungkinkan perusahaan menjangkau pelanggan yang lebih luas, termasuk daerah yang sulit dijangkau oleh toko fisik. Dengan kemudahan akses katalog produk ini dan fitur pemesanan online, proyek ini dapat meningkatkan volume penjualan secara signifikan. Yang kedua, efisiensi operasional. Implementasi sistem online dapat mengotomasi proses seperti manajemen stok, pemesanan, dan pembayaran, sehingga mengurangi biaya operasional jangka panjang. Namun, keberhasilan proyek ini akan sangat bergantung pada kesiapan teknologi dan pelatihan SDM untuk mendukung operasionalnya. Dan yang berikutnya adalah work plan. Work plan information bisa dilihat
seperti tabel yang sudah tertera di layar. Oke, baik, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mikael Silelahi, NPM 2235 10108. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu staffing plan. Di sini terdapat tabel staffing plan. Terdapat nama, posisi, description, informasi. Yang pertama, Bona. Posisinya yaitu analisis sistem. Analisis sistem bekerja mengumpulkan kebutuhan pengguna, menganalisis alur bisnis, dan membuat dokumen spesifikasi sistem. Informasi memastikan kebutuhan bisnis pengguna diterjemahkan dengan jelas ke dalam spesifikasi teknis. Yang kedua, Franz, yaitu penguji sistem. Penguji sistem bekerja merancang skenario pengujian, melakukan pengujian unit, integrasi, dan pengujian akhir sistem. Ini bertanggung jawab atas kualitas sistem sebelum implementasi ke lingkungan produksi. Yang ketiga, Mikael, yaitu pengembang utama. Pengembang utama mengembangkan fitur utama sistem, termasuk logika backend dan integrasi dengan database. Informasi berperan sebagai lead developer untuk memastikan pengembangan sesuai spesifikasi teknis. Yang keempat, Joko, yaitu desainer UI UX, yaitu mendesain antarmuka yang ramah pengguna serta memastikan pengamalan pengguna yang optimal. Ini menyediakan prototipe dan aset desain untuk pengembangan dan memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Yang kelima, Christopher, yaitu pemeliharaan sistem. Ini memantau performa sistem setelah implementasi, menangani perbaikan bug, dan melakukan pembaruan. Bertanggung jawab untuk memastikan sistem berjalan stabil dalam jangka panjang. Kembali ke Bona lagi, yaitu manajer proyek, mengelola jadwal, anggaran, dan komunikasi tim proyek. Ini memastikan setiap fase proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Franz, yaitu spesialis database, mendesain struktur database, mengoptimalkan query, dan menjaga keamanan data. Berfokus pada performa dan integritas data sistem. Mikael, yaitu administrator infrastruktur, menyediakan dan mengelola server, layanan cloud, serta memastikan stabilitas lingkungan pengembangan dan produksi. Ini memastikan lingkungan teknis mendukung pengembangan dan implementasi sistem. Joko, itu konsultan keamanan. Ini konsultan keamanan melakukan analisis risiko, menguji kerentanan, dan memastikan sistem aman dari ancaman eksternal, memberikan saran terkait keamanan aplikasi dan data. Christopher, yaitu dokumentasi teknis, membuat panduan pengguna, dokumentasi teknis, dan laporan proyek. Ini mendukung tim dengan dokumentasi lengkap untuk kebutuhan internal dan eksternal. Selanjutnya, requirements determination. Pertama, kebutuhan fungsional. Terdapat 5 poin kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu pengolahan produk. Pengguna dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus produk dinamo dalam katalog sistem. Hal ini memungkinkan manajemen produk yang efisien dan up to date. Yang kedua, manajemen pesanan. Pelanggan dapat memesan dinamo,
melacak status pesanan, dan menerima notifikasi tentang pengiriman barang. Sistem harus memudahkan pelanggan dalam mengikuti status pesanan mereka. Yang ketiga, pembayaran online. Sistem harus terintegrasi dengan metode pembayaran online yang aman, seperti kartu kredit, e-wallet, dan transfer bank. Ini memberikan kemudahan dan kepercayaan bagi pelanggan saat melakukan pembayaran. Yang keempat, pengolahan pelanggan. Pelanggan harus dapat mendaftar, login, dan mengakses riwayat pesan mereka. Selain itu, mereka juga dapat memperbarui data pribadi mereka sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, pencarian dan filter produk. Sistem harus menyediakan fitur pencarian produk berdasarkan kategori, spesifikasi, harga, dan lainnya agar pelanggan mudah menemukan produk yang mereka butuhkan. Setelah kebutuhan fungsional, terdapat juga kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, keamanan sistem. Data pelanggan dan transaksi harus transkripsi menggunakan protokol yang aman seperti SSL. Perlindungan firewall dan langkah-langkah keamanan lainnya juga harus diterapkan untuk melindungi informasi sensitif. Yang kedua, kecepatan dan kinerja sistem. Sistem harus dapat menangani volume transaksi tinggi tanpa penurunan kinerja. Kecepatan respons sistem juga sangat penting untuk pengalaman pengguna yang optimal. Yang ketiga, skalabilitas. Sistem harus dirancang agar mudah berkembang seiring pertumbuhan jumlah produk, pengguna, dan transaksi yang lebih besar. Yang keempat, aksesibilitas. Sistem harus dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan smartphone. Desain harus responsif agar pengguna dapat mudah berinteraksi dengan sistem di berbagai perangkat. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Hokmatua Pasaribu dengan MPM 2235100130. Saya kelas dari 3 TID. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami dari proposal kami. Nah, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu mengenai use case. Seperti yang kita lihat pada diagram ini, alur dimulai dari customer yang melakukan login ke dalam sistem. Diagram ini menggambarkan bagaimana interaksi antara customer dengan berbagai komponen dalam sistem, mulai dari memilih produk hingga proses pengiriman barang. Komponen diagram use case ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama aktor atau pengguna sistem, yaitu ada 4 bagian, yaitu admin, yaitu bertanggung jawab atas manajemen produk dan pembuatan laporan pendapatan. Owner atau pemilik memiliki akses ke pembuat laporan dan login ke sistem. Pegawai yaitu mengelola transaksi, menghasilkan laporan, dan melakukan login. Dan pembeli melakukan pemesanan dan proses pembayaran. Yang kedua itu use case atau fungsi sistem. Login digunakan oleh semua aktor untuk mengakses sistem. Laporan pendapatan yaitu admin dapat melihat laporan pendapatan. Mengelola produk yaitu admin memiliki akses untuk mengelola produk dalam sistem. Membuat laporan yaitu owner memiliki akses untuk laporan. Selanjutnya itu menampilkan transaksi yang dapat mengaksesnya yaitu pegawai dapat melihat transaksi yang terjadi. Dan selanjutnya menghasilkan laporan yaitu pegawai bertanggung jawab atas pembuatan laporan transaksi. Dan selanjutnya proses pembayaran. Pembeli melakukan pembayaran dan atas pesanan yang dibuat. Dan pemesanan yaitu pembeli dapat melakukan pemesanan produk. Nah, alur interaksi ini terbagi menjadi sekian, yaitu pertama itu
semua pengguna harus melakukan login sebelum mengakses fitur lainnya. Dan kedua, admin bertanggung jawab untuk mengelola produk dan melihat laporan pendapatan. Dan owner memiliki kontrol atas pembuatan laporan dan dapat mengakses sistem dengan login. Dan pegawai dapat menampilkan transaksi, menghasilkan laporan, dan menangani pemesanan. Dan pembeli melakukan pemesanan dan proses pembayaran dalam sistem ini. Nah, kesimpulan dari use case berikut adalah, diagram ini menunjukkan bagaimana berbagai peran dalam sistem berinteraksi dengan fitur yang tersedia untuk menjalankan proses penjualan dinamo. Nah, berikut adalah diagram activity. Nah, saya akan menjelaskan komponen diagramnya, yaitu pertama yaitu line atau kolom pembagian tugas yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu user atau pengguna. Bagian ini menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna, dan sistem bagian ini menangani proses validasi dan autentikasi. Dan yang kedua itu aktivitas utama, pengguna memasukkan email dan password, lalu pengguna menekan tombol masuk, lalu sistem menampilkan form login, lalu sistem melakukan pengecekan terhadap email dan password. Di dalam pengecekan terhadap email dan password ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu jika email atau password salah, sistem menampilkan pesan error. Jika email atau password benar, sistem melanjutkan ke proses autentikasi di database. Dan yang selanjutnya itu sistem memeriksa validitas autentikasi dari database. Dan ini terbagi menjadi dua bagian. Jika data valid, pengguna diarahkan ke halaman utama. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error. Nah, alur proses login ini yang pertama itu pengguna memasukkan kredensial atau yaitu email dan password. Yang kedua itu sistem mengecek apakah kombinasi email dan password benar atau salah. Jika salah, menampilkan pesan error kepada pengguna. Jika benar, melanjutkan ke autentikasi database. Yang ketiga itu sistem mengecek validitas data di database. Jika valid, pengguna berhasil masuk ke halaman utama. Jika tidak valid, menampilkan pesan error. Nah, kesimpulan dari diagram ini yaitu diagram ini menunjukkan proses login secara terstruktur. Jika pengguna memasukkan kredensial yang salah, sistem langsung memberikan notifikasi kesalahan. Jika kredensial benar, sistem memverifikasi autentikasi sebelum mengizinkan akses ke halaman utama. Diagram ini membantu memahami bagaimana sistem menangani proses login dan respon yang diberikan kepada pengguna. Lalu di sini ada diagram activity pemesanan. Nah, di bagian swimmer atau kalau pembagian tugas, pembeli. Bagian ini menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh pembeli, pegawai. Bagian ini menangani proses pemrosesan, pesanan, dan validasi. Dan bagian sistem, bagian ini menangani proses pengecekan stok, konfirmasi, dan pembayaran. Dan pada bagian aktivitas utamanya yaitu pembeli melakukan pesan barang, pegawai proses pesanan, lalu sistem mencetak informasi stok yang tersedia, lalu pegawai melakukan konfirmasi pesanan, lalu pembeli melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya sistem mengecek struk pembayaran, lalu pembeli menerima barang, lalu proses belanja selesai. Alur proses pemesanan dan pembelian ini ada beberapa bagian, yaitu pembeli memulai proses dengan melakukan pemesanan barang, lalu pegawai menerima dan memproses pemesanan tersebut, dan yang selanjutnya sistem mencetak informasi stok untuk memastikan ketersediaan barang. Dan selanjutnya pegawai melakukan konfirmasi pesanan untuk memastikan keakuratan, dan selanjutnya pembeli melakukan pembayaran untuk pemesanan yang telah dikonfirmasi. Selanjutnya sistem mencetak struk pembayaran sebagai bukti transaksi, lalu pembeli menerima barang dipesan, dan proses belanja selesai setelah barang diterima. Nah, kesimpulan dari diagram ini diagram ini menunjukkan proses pemesanan dan pembelian barang secara terstruktur, mulai dari inisiasi pemesanan dan pembeli, dan pemrosesan oleh pegawai, konfirmasi, pembayaran, hingga penerimaan barang. Diagram ini membantu memahami bagaimana sistem dan pegawai bekerja sama untuk memastikan proses pemesanan dan pembelian berjalan lancar dan efisien. Setiap langkah dirancang untuk memastikan keakuratan dan kepuasan pembeli.
Nah, di sini adalah ada diagram activity pembayaran. Di sini diagram ini adalah untuk proses pembayaran dalam sebuah sistem. Diagram ini menunjukkan alur aktivitas dari 3 aktor utama, yaitu customer, sistem, dan staff. Berikut dan saya akan menjelaskan. Dan komponen ini terbagi menjadi customer, yaitu memilih metode pembayaran, yaitu customer memilih metode pembayaran yang diinginkan, misalnya transfer bank, kartu kredit, dan lain-lain. Dan selanjutnya sistem ini menampilkan instruksi pembayaran, yaitu setelah metode dipilih, sistem memberikan instruksi pembayaran sesuai metode yang dipilih, dan customer mengunggah bukti pembayaran jika ditransfer. Jika menggunakan metode transfer, customer perlu mengunggah bukti pembayaran, dan sistem ini juga memvalidasi bukti pembayaran. Nah, sistem melakukan validasi terhadap bukti pembayaran yang diunggah, dan customer menyelesaikan transaksi. Setelah bukti validasi, customer menyelesaikan proses transaksi. Baru sistem menyimpan data transaksi ke database, yaitu dengan sistem menyimpan data transaksi yang sudah divalidasi ke database. Dan sistem menyimpan bukti pembayaran dan memastikan jumlah balance, yaitu sistem memastikan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan total pesanan. Proses ini penting untuk menghindari kesalahan pembayaran. Dan customer dapat melihat bukti transaksi yang sudah dibuat, yaitu setelah semua proses selesai, customer dapat melihat bukti transaksi yang sudah berhasil. Lalu berikut ada diagram activity laporan. Nah, di sini di sini ada di sini. Oh ya, laporan ini, diagram ini adalah activity diagram untuk proses pengolahan laporan dalam sebuah sistem. Diagram ini menunjukkan alur aktivitas antara dua aktor, yaitu owner, admin, dan sistem. Owner, admin, dan sistem streamline, yaitu owner, admin. Oke. Langkah-langkah dalam komponennya yaitu owner atau admin membuka halaman laporan, yaitu proses dimulai ketika owner atau admin mengakses halaman laporan di sistem. Yaitu selanjutnya itu sistem menampilkan halaman laporan, yaitu sistem merespons dengan menampilkan halaman laporan yang berisi data yang diperlukan. Dan owner atau admin dapat mengecek laporan, yaitu setelah halaman tampil, owner dan atau admin melakukan pengecekan atau review terhadap isi laporan. Nah, ini bisa mencakup verifikasi data keuangan, transaksi, atau laporan personal lainnya. Dan sistem dapat menerima laporan atau ACC. Sistem menerima persetujuan atau konfirmasi dari owner atau admin bahwa laporan sudah diperiksa atau ACC. Dan owner admin dapat mengunduh laporan. Jika laporan sudah disetujui, owner admin dapat mengunduh laporan tersebut untuk arsip atau kebutuhan lainnya. Dan yang keenam yaitu sistem menerima laporan dan cetak, yaitu sistem memproses permintaan unduhan, dan jika diperlukan, laporan juga bisa langsung dicetak. Dan yang ketujuh yaitu akhir proses. Setelah laporan berhasil diunduh atau dicetak, proses berakhir. Nah, di sini teman-teman saya lupa menjelaskan simbol-simbolnya, yaitu oval atau lingkaran menunjukkan awal dan akhir proses. Persegi panjang dengan sudut tumpul yaitu menandakan aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sistem. Dan panah itu menunjukkan alur atau urutan aktivitas dari satu langkah ke langkah berikutnya. Dan kesimpulan dari diagram activity laporan itu adalah diagram ini menunjukkan proses sederhana untuk mengelola laporan di sistem, dimulai dari membuka halaman laporan, mencetak isinya, hingga mengunduh atau mencetak laporan. Proses ini memastikan bahwa owner atau admin memiliki kontrol penuh atas data laporan sebelum diunduh atau dicetak. Nah, selanjutnya di sini ada sequence diagram. Nah, diagram inilah sequence diagram yang menggambarkan alur proses pemrosesan pesanan dan seorang customer dalam sebuah sistem. Sequence diagram digunakan untuk menunjukkan interaksi antar objek dan urutan waktu tertentu. Yang aktor utamanya yaitu customer atau aktor itu
pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem untuk melakukan pemesanan dan pembayaran. Dan kedua itu objek yang terlibat, yaitu menu utama, tampilan awal sistem tempat customer yang memilih produk, lalu menu pesanan, yaitu modul untuk melihat daftar pemesan yang telah dipilih, lalu transaksi, yaitu modul yang mengatur proses pembayaran, dan database tempat penyimpanan data untuk konfirmasi pembayaran. Dan yang ketiga ada alur proses atau urutan aktivitas. Yang pertama itu login, customer melakukan login untuk mengatur aktivitas. Yang kedua pilih produk, yaitu customer memilih produk dari menu utama. Dan sistem menampilkan detail produk yang dipilih. Dan di sini ada konfirmasi pesanan. Setelah memilih produk, customer mengkonfirmasi pesanan untuk menunjukkan ke tahap berikutnya. Lalu di sini juga ada daftar pesanan, yaitu sistem menampilkan daftar pesanan yang telah dipilih customer dari menu pesanan. Selanjutnya, lalu ada lanjutan pesanan. Customer melanjutkan proses pesanan untuk memilih metode pembayaran. Dan metode pembayarannya, sistem menampilkan pilihan metode pembayaran dari menu transaksi. Dan konfirmasi pemasaran itu, customer dapat mengkonfirmasi metode pembayaran yang dipilih. Lalu transaksi pembayaran itu, customer melakukan transaksi pembayaran, sistem memproses pembayaran sesuai metode yang dipilih ya teman. Dan konfirmasi pembayaran, sistem mengirim konfirmasi pembayaran ke database untuk menyimpan data transaksi. Dan bagian ke-10 yaitu atau selanjutnya yaitu proses pengiriman barang, yaitu setelah pembayaran berhasil konfirmasi, sistem melanjutkan proses pengiriman barang. Nah, untuk simbol dan notasi berikut saya menjelaskan. Yaitu aktor atau stick figure, yaitu menunjukkan peran pengguna atau eksternal atau customer. Kotak persegi panjang atau lifeline itu representasi objek atau modul dalam sistem. Dan garis vertikal atau lifeline menunjukkan waktu berlangsungnya objek tersebut aktif. Dan panah solid yaitu menandakan pesan atau permintaan yang dikirim dari suatu objek ke objek lain atau synchronous message itulah itu. Garis putus-putus yaitu menunjukkan aliran data atau respon dari sistem atau return message. Okay. Nah, kesimpulan dari diagram sequence ini yaitu diagram ini menjelaskan alur lengkap mulai dari customer login, memilih produk, melakukan pemesanan, memilih metode pembayaran, hingga proses konfirmasi pembayaran dan pengiriman barang. Setiap interaksi antara customer dan sistem terjadi secara terstruktur, memastikan proses berjalan efisien. Nah, berikut adalah kelas diagram. Ada data dinamo, login, transaksi, toko, dan cetak laporan. Di sini ada di dinamo itu integer dan sebagainya. Selanjutnya adalah tampilan form. Login to your account. Nah, di sini ada home, about, result. Nah, di sini ada tampilan to your account. Di sini Anda dapat memasukkan username, mail, dan password. Nah, di sini ada kesimpulan dari presentasi proposal kami, yaitu sistem penjualan dinamo berbasis online ini memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pembelian produk dinamo. Berdasarkan analisis kelayakan teknis, ekonomi, dan operasional, sistem ini dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan. Meskipun membutuhkan investasi awal, proyeksi pendapatan jangka panjang menunjukkan bahwa sistem ini layak untuk diimplementasikan. Dan kami ada saran, yaitu pertama, peningkatan fitur, yaitu tambahkan fitur customer support dan sistem pelacakan pengiriman untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang kedua itu ada strategi pemasaran, yaitu fokus pada pemasaran digital melalui media sosial dan SEO untuk meningkatkan visibilitas. Dan yang ketiga ada pemeliharaan rutin, yaitu lakukan pembaruan berkala pada sistem untuk menjaga keamanan. Dan keempat, pelatihan tim, yaitu berikan penghasilan kepada tim untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan produk. Dan saya akan menutup hasil presentasi kami, yaitu diagram ini
menjelaskan lebih lengkap mulai dari customer login, memiliki produk, melakukan pemesanan. Nah, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memotivasi untuk terus berkembang. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sekian dan terima kasih.